Bapak Kapolri, perlu nih Bapak ketahui bahwa mantan suami saya, Kombes Pol Enjang Hasan Kurnia, memberikan 2 kendaraan yang bermasalah alias mobil bodong kepada kedua putri saya. Kejadiannya beberapa bulan yang lalu, kedua putri saya dihadang oleh para debt collector di waktu yang berbeda. Saat itu putri saya ketakutan dan juga merasa malu karena para debt collector ingin menyita mobil tersebut di tengah jalan. Dan akhirnya 2 mobil bodong itu ditarik sama mantan suami saya. Jadinya anak saya nggak punya kendaraan. Alhamdulillah ibu saya memberikan mobil baru kepada putri pertama saya karena merasa sangat membutuhkan. Nggak malu? Hah? Harus ibu saya, harus keluarga saya, atau adik saya yang pengusaha yang kamu bebani untuk kebutuhan anak-anak. 13 tahun, harta dari hasil pernikahan kita saya tidak ambil loh. Saat ini kamu punya bisnis luar biasa, ada di Garut dan klinik kecantikan di mana-mana. Bisa gitu, anak dikasih mobil bodong sedangkan istrimu kamu kasih mobil baru. Nggak adilnya kamu pada anak-anak saya. Ingat ya, meskipun kamu menjauhkan anak-anak saya dari saya, tapi kuping saya bisa mendengar. Kamu telah membuat putri pertama saya menangis histeris di depan ibu saya dan adik saya yang pengusaha itu. Kamu meminta ibu saya untuk menarik mobil pemberian ibu saya hanya karena anak saya tidak mengurus STR kedokterannya. Kamu itu bisanya cuma menyalahkan anak saya. Kamu gak pernah introspeksi diri. Kenapa anak itu bisa sampai seperti itu? Kamu cuma hanya selalu menyalahkan anak-anak saya di hadapan ibu saya dan adik saya. Biadab kamu itu. Selama ini saya diam. Inilah yang membuat saya koar-koar di media sosial. Ini yang membuat saya marah. Buka nih topeng kamu nih. Luarnya nih tampilannya, kamu ini tampilannya alim, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis. Tapi sifat kamu dakjal. Ingat ya, kamu tuh gak punya moral. Kamu tuh gak bisa mendidik anak dengan baik. Apalagi istri kamu, yang jelas-jelas dia cuman orang lain. Sebaik-baiknya istri kamu sama anak saya, tapi dia gak tulus. Dia pernah melakukan kekerasan pada anak saya. Pasti dia hanya akan pentingkan dirinya sendiri dengan anak-anaknya. Kalau kamu tidak bisa urusin STR anak saya, tidak usah kamu bebani ibu saya dan adik saya yang pengusaha itu. Saya bisa mengurusnya. Coba kamu ngasih tahu saya pasti akan bisa ngurusin urusan anak saya. Selama ini kamu itu tidak pernah menganggap saya ibu kandung dari anak-anak saya. Kamu itu gak pernah melibatkan urusan anak-anak. Kamu ini pengen dihargain tapi gak bisa menghargai orang lain. Kamu itu sukanya mencubit tapi gak mau dicubit. Kalau kamu ingin nyakitin saya, cukup saya. Tapi jangan pernah membuat 3 anak saya menangis. Kamu akan berhadapan dengan saya. Lihat gimana perbuatan kamu sama saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya itu sudah jadi korban. Kamu merusak mental anak-anak saya sejak dulu. Kamu mempertontonkan kepada anak-anak kekerasan. Kamu jorokin saya ke penjara di depan anak-anak saya. Sekarang kalau anak-anak saya nggak ikutin kemauan kamu, kamu bisanya jelek-jelekin anak-anak saya. Kamu bisanya nyalahin anak saya. Hey, saat ini saya koar-koar supaya semua orang yang sudah kamu ceritakan tentang fitnah dan kebohongan tentang saya, bahwa kamu tuh pembohong ulung. Jika anak-anak saya ada masalah atau ada urusan atau ada kesalahan, kasih tahu saya. Kenapa kamu takut kepada saya? Justru saya yang harus jijik sama kamu. Tapi demi anak-anak saya masih mau rela loh komunikasi dan baik-baikan dan berdamai dengan kamu. Demi masa depan dan psikologis anak-anak saya. Cukup saya yang sudah kamu hancurkan mentalnya. Cukup saya yang sudah terganggu jiwanya. Sampai saya harus menderita gangguan kecemasan. Jangan sampai anak-anak saya